Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Senin 18 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Jelang libur Nataru, Pelabuhan Merak masih nampak sepi. Sementara itu, Dinas Pertanian Provinsi Banten jamin stok beras aman menjelang Nataru. Kejaksaan Tinggi Banten menghentikan kasus Mahyani, seorang peternak kambing yang jadi tersangka karena berduel dengan pencuri. Bersama saya, Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Pertanian Provinsi Banten menjamin stok beras aman menjelang libur Nataru. Dinas Pertanian Provinsi Banten mengklaim stabilitas pasokan harga dan cadangan beras yang disiapkan cukup melimpah. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Dinas Pertanian Provinsi Banten memastikan stok bahan pokok atau beras aman untuk wilayah Banten selama Natal dan Tahun Baru 2024. Dinas Pertanian masih memiliki stabilitas pasokan harga pasar dan cadangan beras yang disimpan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan cukup melimpah. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan ketersediaan beras dijamin aman baik di pasaran maupun di gudang milik Bulog. Stok beras yang dimiliki pemerintah Provinsi Banten mencukupi untuk kebutuhan masyarakat selama Nataru hingga awal tahun 2024. Dihimbau untuk masyarakat tidak menimbun kebutuhan pokok dengan jumlah yang banyak demi kepentingan pribadi. Dinas Pertanian memastikan tidak hanya beras, komoditi lainnya seperti telur, daging ayam, cabai, minyak, gula pasir, dan dipastikan stok aman dengan harga yang terjangkau. Pihaknya terus melakukan pemantauan komoditi yang ada di wilayah Banten dan akan melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional dan swalayan yang ada di wilayah Banten. Sementara PJ Gubernur Banten Al-Muktabar menjelaskan, pemerintah Provinsi Banten akan terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga pangan menjelang Nataru 2024. Upaya tersebut sebagai tindak lanjut dari pengendalian inflasi di Provinsi Banten. Pemerintah telah memberikan instruksi kepada pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan stabilitas pasokan dan harga pangan dengan mengawasi jalur sistem distribusi dengan mengoptimalkan kerjasama antar daerah. Demikian berita sekitar Banten, Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Banten akhirnya menghentikan kasus Mahyani, seorang peternak kambing yang menjadi tersangka karena berduel dengan pencuri kambing dan menyebabkan pencuri kambing tersebut terbunuh. Surat keterangan penghentian penuntutan atau SKPP dikeluarkan Kejaksaan Negeri Serang setelah dilakukan ekspos gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Banten. Selengkapnya, Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Kejaksaan Tinggi Banten menghentikan kasus Mahyani, 58 tahun, seorang peternak kambing di Kampung Ketileng, Kelurahan Triti, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Mahyani menjadi tersangka karena berduel dengan pencuri bersenjata tajam yang ingin mencuri seekor kambing miliknya pada Februari 2023 lalu. Pencuri tersebut kemudian meninggal dunia. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikeluarkan Kejaksaan Negeri Serang setelah dilakukan ekspos atau gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Banten. Kepala Kejati Banten Didik Farhan menjelaskan bahwa sejak gelar ekspos dilakukan pada hari Jumat 15 Desember 2023, diperoleh kesimpulan perkara tersebut dihentikan. Lebih lanjut, Didik menerangkan perkara Mahyani tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan fakta perbuatan yang digali jaksa, ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa atau nudwir sebagaimana yang dimaksud pasal 49 ayat 1 KUHP. Di tempat yang sama, Kapolres Serang Kota Kombes Sofwan Hermanto menambahkan pihaknya meminta semua pihak untuk menghormati keputusan hukum tersebut. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten.
Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, pantauan hingga hari Jumat lalu kondisi Pelabuhan Merak masih terbilang sepi. Pihak ASDP mengatakan pemberlakuan radius pembelian tiket feri melalui aplikasi juga menjadi salah satu faktor lengangnya kondisi pelabuhan hingga saat ini. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Pelabuhan Merak terpantau lengang pada Jumat 15 Desember 2023. Tidak ada antrian panjang baik di dalam pelabuhan maupun luar pelabuhan. PT ASDP Indonesia Ferry menyebut hal itu terjadi efek dari penerapan regulasi radius batasan pembelian tiket online kapal feri pada Senin 11 Desember 2023 di 4 pelabuhan utama ASDP, yakni Pelabuhan Merak, Bakauni, Ketapang, dan Gilimanuk. Sejak diberlakukannya regulasi ini, lalu lintas terpantau lancar di sejumlah titik buffer zone dan stopper menuju pelabuhan. Tim posko dari ASDP melaporkan sejauh ini trafik kendaraan menuju pelabuhan utama baik di Merak, Bakauni, Ketapang, dan Gilimanuk terpantau lancar. Ada beberapa kendaraan yang masih belum bertiket, tetapi dari pihak ASDP telah melakukan edukasi kepada masyarakat serta membantu dalam proses pembelian tiket di titik-titik yang sudah ditentukan. Adapun penetapan regulasi ini didasarkan pada surat Dirjen Hubdat perihal penataan layanan pemesanan tiket elektronik di sekitar pelabuhan bahwa pemesanan tiket feri dapat dilakukan sampai dengan batas radius maksimal 5 km sebelum pelabuhan. Hal ini juga dipertegas dalam surat keputusan bersama Kemenhub, Kemen PUPR, dan Korlantas Polri menyambut Nataru 2023-2024. Tujuannya untuk menciptakan pelabuhan dan penyeberangan yang handal dan berkualitas. Sejak diberlakukannya aturan pembatasan area pembelian tiket, pengguna jasa tidak bisa melakukan pembelian tiket jika berada dalam radius yang telah ditentukan. Direktur Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani turut menjelaskan pemberlakuan manajemen lalu lintas jalan dan penyeberangan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang yang melalui jalur laut. ASDP turut menghimbau bagi calon penumpang yang membawa kendaraan untuk membeli tiket melalui Ferry paling lambat H-1 untuk menghindari kehabisan tiket sesuai jadwal kapal yang diinginkan. Pastikan data diri dan kendaraan juga sudah terisi dengan benar. Perlu menjadi perhatian bahwa peraturan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Jadi diharapkan pengguna jasa dapat memperhatikan dengan baik regulasi radius tersebut. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.